Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segmen otomotif kali ini kita akan membahas water housing yang korosi dan harus diganti di Kijang Kapsul. Berapa harganya dan berapa biaya penggantiannya, dan bagian mana yang korosi. Cek video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe, like, and comment, share ke seluruh dunia agar semua orang tahu. Pastikan tonton video sampai habis. Ya, ini water housing yang diganti tuh yang ini ya. Jadi ini tuh untuk dari radiator. Nah, ini dari radiator menuju sini. Nah, ini nggak diganti tapi bawahnya. Nah, kemarin kan yang diganti adalah selangnya ini ya. Nah, ini jadi kemarin udah ada garis-garisnya, selangnya sekalian ganti. Ternyata yang kemarin kan di sini yang udah korosi tapi masih bisa dipakai. Ternyata yang di sini lebih parah, yaitu di pangkalnya ya. Kerusakan di pangkalnya dari yang bawahnya sini, terutama yang bawahnya, jadi harus diganti satu gelondong gini. Harganya berapa? Cek videonya sampai habis ya guys. Ya, ini kita sekarang mau melepas selang bypassnya, hose bypass. Nah, ini selangnya. Pertama itu kita mau mengganti selang ini karena selangnya udah ini ya, selangnya itu dilihat udah ada retakan-retakan gitu. Jadi ini tuh yang pada waktu di video yang satunya di channel ini udah ada, pada waktu malam hari bocor. Ternyata itu bocornya di bagian bawahnya. Nah, ini udah dilepas. Pertama sebelum dilepas itu kita keluarkan air radiatornya dulu ya. Jadi keran yang di bawah itu dibuka. Nah, itu ya, keran di bawah dibuka, kemudian dialirkan sampai dengan habis. Baru kita buka selang hose bypassnya. Nah, setelah itu diganti karena ini ya, diganti karena udah ada retakan-retakan gitu. Jadi persiapan jarak jauh ini takut nanti bocor lagi di jalan karena udah retak-retak gitu ya. Karena kan untuk radiator ini tegangannya sangat kencang gitu ya untuk tekanannya. Nah, ini udah dicopot untuk selang hose bypassnya. Jadi baut untuk pengencangan tuh atas bawahnya dilonggarin baru dilepas. Ya, ini ya. Jadi sedang kita copot, agak susah ini emang untuk penyopotannya. Setelah nanti lepas baru kita fitting dengan yang baru ya. Ini kita fitting dengan yang hose bebas ya. Untuk harganya berapa nanti saya jelasin di belakang ya. Nah, ini yang kalau kayak gini kan nggak kelihatan ya korosinya. Nah, itu yang bagian atas. Nah, ini yang barunya hose bebas. Untuk harganya berapa? Kalau yang baru itu harganya berapa nanti saya informasikan. Yang ini yang lama tuh ya guys, udah lama. Ini juga pada waktu itu malam-malam, jadi pas kehabisan radiator karena ini bocor bagian bawahnya ini. Ini ngambil dari mobil lain ya, di bengkel tersebut, dipotongin gitulah. Nah, ini cuman kondisinya nggak baru, jadi udah kayak retak-retak. Takutnya pada waktu kompresinya sangat kencang itu bocor, jadi itu ya, retakan-retakannya udah terlihat. Nah, jadi diganti beli yang baru. Kalau yang lama ini kan kita all in masang harganya 200. Nah, kalau itu yang lama, nah itu yang baru tuh ya, yang baru beli itu harganya berapa nanti saya informasikan. Untuk harganya kalau baru berapa. Nah, itu kalau yang saya yang bekas itu harganya 200 sudah sekalian masang ya guys. Jadi kalau yang baru itu harganya berapa nanti saya informasikan di akhir video. Nah, itu ternyata yang baru ini juga nggak bisa langsung dipasang, jadi harus di fitting dulu. Jadi nanti setelah dipaskan, itu pas enggaknya, kalau misalnya selangnya susah masuknya atau berlebih, itu nanti kita fitting, kita potong ya guys. Jadi biar nanti bentuknya itu lebih mudah atau langsung letter L gitu. Jadi nggak ada tekukan kayak yang selang pertama itu ya, tekukan. Nah, ini kita potong dulu sekitar 1 cm karena nggak pas ya, nggak pas untuk lubangnya. Nah, ini terus kita lem untuk ya lem sealant ya.
Jadi pertama nih kita pasang pada waktu memasang. Nah ini yang bagian bawah kan kayak ada korosinya ya, tapi korosinya di bagian atas, nggak terlalu ini. Jadi nggak terlalu bermasalah ya. Kemudian untuk bagian bawah itu karena di ujungnya aja yang korosi dan di bagian pangkalnya itu tidak lubang, jadi tidak bermasalah. Yang terjadi masalah ketika ini sudah dipasang, kemudian pada bagian atas itu keluar air terus. Jadi ada rembesan-rembesan air terus. Ternyata setelah dipasang itu bagian atas itu korosi ya guys. Jadi bagian atas yang korosi itu, ini yang paling bagian atas tuh ya. Kan ada yang menuju atas, ada yang menuju sampingnya. Itu bagian atas yang menuju samping itu ada yang korosi. Ketahuannya pada waktu sudah dipasang. Nah, jadi ini pada waktu pengetesan seperti ini, dipasang dulu rapi. Setelah rapi ini nanti juga akan saya informasikan di video yang berbeda untuk pemasangan hose bypass ini ya. Jadi berapa harganya, kemudian cara pemasangannya seperti apa. Nah ini cara pengetesan kalau untuk hose water itu ya, water housing ya. Untuk water housingnya itu kropos atau tidaknya. Jadi water housing itu beda dengan yang bagian bawah. Kalau bagian bawah itu langsung nyambung ke dinamo kipasnya itu ya, itu harganya lebih mahal lagi. Kalau untuk ini water housingnya itu harganya lebih murah ya. Untuk water housingnya, yang korosi jadi water housingnya pada waktu dipasang seperti ini nanti ketahuan ternyata korosinya itu di bagian pipanya yang bagian bawah dan di pangkalnya, jadi nggak bisa di tolonglah. Nanti saya liatin gambarnya pada waktu ini ya, pas ada waktu udah dibongkar. Ini dipasang dulu untuk water housingnya, untuk dipasang dulu bypassnya. Jadi kalian ketika ngecek itu seperti ini ya guys. Jadi pada waktu dipasang semua, itu udah agak kering, terus dimasukin air water ini ya, coolant-nya dimasukin, yang warna hijau atau warna merah masukin. Pada waktu nanti kompresinya itu kencang, airnya itu akan nyembur atau enggak di bagian-bagian yang lubang. Jadi kan untuk air radiator ini dipastikan seluruh komponennya harus benar-benar rapat dan tidak ada yang bocor. Jadi kalau ada yang bocor itu akan menyebabkan semburan atau muncratan air gitu ya. Jadi sangat berbahaya ketika ada yang bocor di jalan, itu bisa kehabisan air radiator dan bisa menyebabkan overheat. Jadi kita harus benar-benar hati-hati, waspada terhadap hal-hal seperti ini. Jadi komponen yang berbahaya itu seperti ini. Jadi ada pipa yang kecil ini, hose bypass, itu sangat berpengaruh terhadap ini ya, kebocoran-kebocoran kecil. Nah ini ketika dicekin, setelah dikasih air itu ternyata kok ada semburan. Nah ini udah dikencengin padahal. Nah ini ya, set pengencengan bagian bawah. Jadi alhamdulillah bagian bawah walaupun korosi tapi masih bisa dikencengin, dikerasin dan nggak bocor lagi. Tapi ternyata yang bocor itu bagian atas pada tempat output atau inputnya di water housing itu ya guys. Jadi water housing kan tadi kita tentu pipanya bagian bawah dan bagian atas. Itu ada fungsinya. Yang bagian atas itu masuk ke komponen lain, dan bagian bawah itu masuk ke komponen lain. Jadi kalau misalnya ada yang rusak salah satu, itu gantinya beda-beda, nggak sama atau satu gelondong gantinya. Jadi cuman satu spare part. Berarti lebih memudahkan atau meringankan uang kita ya guys. Jadi jangan mau ditipu-tipu. Nah ini setelah dicoba ternyata bocor di bagian atasnya ya. Di bagian atasnya itu masih rembes. Lalu udah 2 kali dites, ternyata itu ada korosi di bagian pipa bawahnya di water housing. Jadi harus diganti. Nah ini udah dicopot. Nah itu ya, airnya udah dikeluarin. Jadi ini water housing sama atasnya itu udah dicopotin gitu. Bentuknya seperti ini guys. Penampakannya dari bonggol mesinnya. K24 ya, K24 apa mesin ini? Mesin K. Ini pertama dibersihin dulu
dari kerak-keraknya. Nah, ini bagian atasnya ya. Jadi bagian atas dari water housing. Jadi bagian atas dari water housing seperti ini, yang menyambung pipa besarnya itu ya langsung ke radiator. Nah, ini dibersihin dulu dari kerak-keraknya. Setelah nanti dibersihkan, baru nanti ini diganti kertas yang baru ya. Jadi ini dibersihin dulu kerak-keraknya menggunakan cutter ya. Jadi dibersihin secara perlahan, detail, biar nanti pada waktu pemasangan itu tidak ada rongga di antara kita. Yes. Ya itu jadi dikerok dulu nih sampai selesai ya. Semua bagiannya biar lebih halus, nggak ada debu, nggak ada kotoran. Setelah itu baru ini ya udah mulai bersih, udah mulai kelihatan intinya penampang utamanya. Ini sembari menunggu water housing yang baru yang sedang dibeli di toko spare part. Nah, ini setelah nanti dibersihkan rata dengan menggunakan cutter, bagian lubang-lubang bautnya, kemudian bagian semuanya ini. Setelah itu baru kita pasang lagi kertas yang baru. Nah, sebelum pasang kertas yang baru kita menggunakan lem ya. Lemnya itu bisa lem iPhone. Nah, ini kita kasih lem iPhone terlebih dahulu di bagian atas water housingnya untuk ditempelkan di mesin ya. Jadi ini di mesin ini ya di water housing. Jadi ini ntar nempelnya di atas water housing gitu ya. Nah, ini untuk menempelkan kertasnya. Nah, ini kertasnya kertas khusus. Jadi kayak belakangnya amplas gitu ya bentuk kertasnya. Nah, setelah ditempelin keras baru lepas ya. Jadi ngelepasnya nanti dipukul-pukul pakai besi. Jadi ntar antara besi ketemu dengan skat pinggirnya itu akan menimbulkan patahan, dan patahan itu bisa kelupas begitu ya guys. Nah, ini kita pelan-pelan untuk kita rapihkan kertasnya. Jadi sekalian dipukulin, dirapetin, terus ini ya dikeluarin. Nah itu. Jadi ini pengecekan ini berfungsi itu pada waktu kita mau perjalanan jauh ya guys. Jadi kalau mau berjalan juga jauh agar aman, tidak terjadi suatu apapun, jadi kita servisnya all. Jadi apa-apa yang mencurigakan dari kita tanyakan aja sama mekaniknya, sama montirnya itu ya. Jadi apa aja sih kayak gini tuh masih bagus enggak dan segala macam. Biar tidak ada kendala di jalan ya, lancar-lancar aja. Alhamdulillah. Biar lancar sampai tujuan, tidak ada masalah suatu apapun. Nah, ini lagi diperbaiki dulu karena kita itu mau melakukan perjalanan jauh malam hari. Jadi harapannya biar aman, nggak ada masalah pada waktu perjalanan ya guys. Nah, ini udah kepotong untuk di kertas besarnya. Sekarang kita tinggal rapiin aja. Jadi kalau misalnya besi itu kan besi ya, jadi di atasnya water housing itu bentuknya kayak besi juga. Jadi pada waktu dirapihkan ini nanti akan ini ya antara kertas dan itu akan terbentur, kemudian bisa dicopot. Setelah copot nanti baru kita rapihkan. Nah, ini water housingnya yang baru udah datang. Jadi mereknya Toyota juga. Jadi partnya ini asli semua guys. Jadi harganya lumayan, bukan buat lumayan ya. Nah, ini water housingnya itu. Nah, jadi ntar itu water housing yang lama sama yang baru. Bentuknya ya hampir sama ya, harusannya sama ya. Seperti itu. Ini nanti dipasang yang tadi yang ini untuk pasang ke mesin ya. Itu untuk tempel mesin, yang atasnya bagian yang sampingnya itu untuk ini dipasang. Untuk water housing yang baru sudah dipasang. Nah, ini akan dipasang
water housingnya. Pertama ngerapiin dulu bagian dalamnya. Ini sekarang lubang bagian dalamnya diketuk-ketuk gitu supaya kertasnya rapi ya, rapi nempel. Sekalian dicopot. Ini sama klepnya. Ternyata dari yang water housing yang baru itu tidak ada bonus klepnya. Ini spesial Autopart Paris. Ini untuk water housing yang baru. Ini itunya atasnya. Ini ya. Ini water housing yang lama. Korosinya itu bagian sini nih, saya kasih tahu. Tuh kelihatan kan? Korosinya bolongnya gede segitu. Jadi di bagian bawah. Jadi bagian bawah samping ya. Jadi nggak kelihatan kalau misalnya pada waktu ditutupin selang gitu. Ini ya. Jadi pada waktu ditutupin dia nggak kelihatan dan situ bocor. Pada waktu tekanannya kencang, itu merembes dah ya, keluar airnya. Jadi harus ganti. Alhamdulillah ketahuan pada waktu servis ini ya guys. Jadi kita nggak kebocoran di jalan. Nah ini sekarang pemasangan spare partnya, water housing yang baru akan dipasang di mesin agar mesinnya selalu dingin. Ini pertama pemasangan untuk ininya ya, baut dan alat kabel untuk ke mesin. Jadi elektrikalnya itu ada di situ. Jadi juga untuk disilen dulu pakai solatip. Ini dimasukkan ke sininya ya. Kencengin dulu. Jadi itu bagian untuk ke mesin dan ke atasnya. Ini kencengin dulu guys, kenceng banget. Kita kencengkan. Setelah kita kencangkan ya. Setelah kita kencangkan, udah pasti kencang, baru kita. Ini jadi ada untuk colokan kelistrikannya ya guys. Udah bersihkan, kemudian kita pasang. Sebelumnya dikasih solatip dulu. Ini jadi solatipnya untuk silen ya. Jadi dikasih silen untuk bagian. Ini pastikan bersih, tidak ada debu-debu yang menempel. Kemudian dikasih silen. Silen yang baru nih guys, kayaknya ada kotoran deh. Dikasih silen dulu merata ke semua bagian. Setelah itu baru kita tempelkan ke mesinnya ya guys. Ini kita ratakan dulu sembari kening. Ini udah. Sekarang kita tempelkan ke mesinnya. Pastikan udah kering untuk ininya. Sekarang kita tempelkan ke mesin ya. Setelah kita tempelkan ke mesin, kemudian kita baut. Setelah itu baru kita pasang water housingnya. Ini udah nempel. Baut dulu kita pasang, kemudian ya secara perlahan ya. Jadi pastikan pas masuk ke mesinnya. Kemudian kita kunci tuh ya dengan kunci hidrolik, kunci shock ya. Jadi menggunakan kunci shock mano. Ini kita pasang dengan kunci shock dulu. Setelah itu pastikan secara perlahan dan pas ya ke dalam mesinnya. Ini water housing yang baru sudah terpasang. Kemudian kita masukkan yang bagian atasnya nanti ya guys. Jadi setelah perlahan kanan kiri udah, baru dikencangkan gitu ya guys. Untuk pemasangannya.
Nah ini udah, sekarang kita pasang klepnya dulu. Nah ini di atas water housingnya. Kemudian sebelum dipasang kita kasih sealant dulu ya. Sealant ini fungsinya biar air yang kuat menempel di situ ya guys. Nah ini jadi kita kasih sealant dulu di permukaan atas water housingnya itu secara merata, walaupun tadi udah dikasih kertas ya. Jadi tetap untuk dipasangkan. Jadi sealantnya merata, terus sama juga yang di water housing yang baru ini juga dikasih sealant dulu. Kasih sealant merata ke semua bagian, kemudian setelah agak kering terus kita pasangkan. Nah ini ya. Ini kita pasang dulu ya guys. Kita pasang teman-teman untuk semuanya di solatipnya secara merata, secara perlahan, detail, agar tidak terjadi kebocoran ya. Nah, pastikan lubang kuncinya jangan sampai salah ya. Jadi nanti kita masukkan sekalian langsung masukin lubang kuncinya. Jadi biar bisa tepat ke lubangnya begitu ya guys. Nah ini lubangnya ada 2 kanan kiri. Jadi kita masukkan kemudian passing dengan lubang kuncinya. Terus kita masukkan lubang kunci yang satunya. Setelah itu baru kita masukkan pipa yang besar ini yang menuju ke radiator. Setelah kita kencangkan ya. Kemudian kita kencangkan dengan kunci shock. Nah ini ya, kita kencangkan dulu dengan kunci shock secara perlahan kanan kiri. Setelah itu baru kita kencangkan untuk dipatenkan itu ya. Nah ini setelah kencang baru dipatenin. Set. Nah, oke. Setelah paten baru pindah ke yang sebelah kanannya, patenin lagi. Jadi pastikan untuk pada waktu pengencangan itu secara perlahan ya. Jadi setelah kanan kencang baru dikencengin gitu ya. Dan pastikan ini pengencangannya secara perlahan untuk kencengin bautnya ya guys. Setelah itu kita sudah memasang pipa yang di atas. Terus kita pasangkan pipa hose bypassnya ya. Nah ini udah kita pasangkan. Terus pastikan kita kencangkan juga untuk klepnya, klep atas dan klep bawahnya. Pastikan sudah dikasih ini ya tadi ya, solatip dulu solatip dikasih sealantnya dulu, sealantnya dikasih atas bawah, baru di baut ya, dibaut secara kencang begitu guys. Setelah baut kencang baru nanti di ini. Nah ini. Jadi kita kencangkan bagian bawah dan bagian atasnya untuk di hose bypassnya ini supaya tidak ada kebocoran. Alhamdulillah setelah kita pasang selesai atas bawah dan tidak jadi kebocoran, sudah aman ya guys. Sekarang kita kasih air coolant-nya tadi yang udah dikeluarkan, kita masukkan kembali untuk air coolant-nya yang berwarna hijau ini ya.
Jadi pastikan sampai penuh, nanti terlihat. Kemudian nanti habis itu baru kita tes, nyalakan mesinnya. Ya, untuk harga water housingnya itu kurang lebih 200.000 ya guys. Jadi sekalian pasang. Jadi karena ini saya banyak untuk penggantiannya, karena mau perjalanan jauh, jadi yang harus kelihatan harus ganti, saya ganti aja. Nah, itu nanti saya lanjutin lagi untuk video otomotif, vlog lainnya, penggantian fan belt yang udah retak, kemudian penggantian kaki-kaki ya, untuk ini cenggan pengereman udah masih bagus atau enggaknya. Nah, ini sekarang kita tes mesinnya. Alhamdulillah sudah tidak bocor lagi ya guys. Nah, ini mas. Nah, ini udah dicek aman. Alhamdulillah nggak ada kebocoran lagi. Jadi terima kasih sudah menonton dari awal. Terima kasih.